Memahami Ramadan bukan hanya sekedar kemudian kita berpuasa menahan dari makan dan minum, bukan hanya sekedar menahan dari haus dan lapar, tapi memaknai Ramadan kita mungkin awali dari kalimat-kalimat yang suka terucap di awal ketika jelang kedatangan bulan suci Ramadan. Apa kalimat itu? Biasanya ada 3 kalimat. Yang pertama adalah ahlan. Yang kedua kalimatnya adalah sahlan. Yang ketiga adalah kalimatnya marhaban. Sehingga kemudian biasanya tertulis di spanduk ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Pertanyaannya adalah artinya apa? Pasti kemudian mereka memahaminya bahwa artinya adalah selamat datang bulan suci Ramadan, padahal bukan. Sama dengan ketika jelang hari raya Idul Fitri, maka ada ungkapan yang suka kita ucapkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian terungkap menjadi sebuah doa, minal aidin wal faizin. Apa artinya? Pasti kemudian terjemahannya adalah mohon maaf lahir batin, padahal bukan. Oleh karenanya memahami Ramadan adalah kita berawal dari kata ahlun. Apa artinya ahlun? Ahlun adalah keluarga. Maka digambarkan Ramadan ini adalah ibarat sebuah keluarga, ibarat dia adalah tetangga, apakah itu dia saudara yang dia sudah lama berpisah dengan kita, yang sudah lama dia tidak berjumpa dengan kita, maka kita merasakan kerinduan yang sangat mendalam. Kan gitu? Kangen. Maka Ramadan ini ditunggu kedatangannya lama oleh kita, 11 bulan. Tuh. Dan ketika dia datang, enggak asal datang. Ramadan ini dia datang membawa berbagai macam keutamaan yang akan diberikan oleh Allah. Sehingga kemudian lahirlah sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau anna sanah kulluha Ramadan." Andai, kata Nabi, umatku dia tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam bulan suci Ramadan, maka seluruh umatku, kata Nabi, dia akan meminta kepada Allah untuk dijadikan bulan suci, semua bulan adalah bulan suci Ramadan. Kenapa Pak? Biasanya seorang hamba Allah yang beriman ketika dia berada di dalam bulan suci Ramadan, maka kadar imannya naik. Betul nggak Pak? Maka biasanya semangat untuk beribadahnya bertambah. Betul nggak? Maka yang jadi pertanyaan adalah Pak, kalau digambarkan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang sangat dirindukan, bulan yang sangat dinantikan, orang yang dalam keadaan rindu biasanya dia tidak akan mau berpisah, betul nggak? Pertanyaan yang kedua, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus ini jamaah Masjid Baitus Salam. Saya mau nanya, kemarin ketika malam pertama, kedua, ketiga, ini masjid penuh apa kagak? Hah? Penuh nggak Pak? Hampir rata-rata masjid yang ada di kita di awal Ramadan pasti apa? Tapi begitu masuk minggu kedua, mulai Pak, semua masjid dan musola mendapati kemajuan, maju semua. Katanya rindu, katanya kangen,
tapi ditinggalin, kan aneh. Harusnya kan orang yang rindu dia harus selalu bersama-sama, ada mendampinginya. Ya, mumpung apa? Mumpung dia ada di dalam bulan itu. Makanya Nabi Muhammad SAW kemudian berpesan apa? Andai kalian wahai umatku, kata Nabi, diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, apa kata Nabi pesannya? Anggaplah bahwa itu adalah merupakan Ramadan yang terakhir. Kenapa? Karena kita tidak ada jaminan apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang atau tidak. Kan gitu. Yang kedua adalah kalimatnya sahlan. Sahlan artinya adalah Nabi hendak mengajarkan kepada kita bahwa menjalani Ramadan ini jangan dipersulit, mudahkan dia di dalam menjalaninya. Apa kaitannya dengan aktivitas yang kebanyakan dilakukan oleh saudara-saudara kita? Pak, coba lihat oleh kita. Kalau menjelang buka di bulan suci Ramadan, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita? Sibuk kan Pak ya? Apa yang dia sibukkan? Sibuk yang nyari lontong, sibuk yang nyari gorengan, sibuk yang nyari es buah, sibuk lagi yang wah segala macam. Padahal Nabi Muhammad SAW mengajarkan apa? Kalau berbuka permudah. Dengan cara apa? Kata Nabi, berbukalah dengan ala tamrin. Berbukalah dengan kurma yang kering. Pertama, kurma yang kering itu diantaranya adalah ajwa, kering tuh Pak. Kalau engkau tidak dapati kurma kering, maka kata Nabi, wa ala rutobatin, berbukalah dengan kurma yang basah. Sukari basah tuh Pak, atau kurma muda basah tuh. Kalau engkau, kata Nabi, tidak mendapati keduanya, maka cukuplah engkau berbuka ala syurbati ma'in, cukup dengan segelas air. Nah kita masalah Pak, dari dulu dengarnya berbukalah dengan yang manis, maka kalau berpuasa nyarinya kolak. Nah, padahal Nabi mengajarkannya. Maka kalau kemudian aktivitasnya itu yang kita lakukan setiap hari, bahwa kalau berbuka itu harus komplit, maka yang menjadi persoalan biaya yang akan kita keluarkan sepanjang Ramadan maka akan semakin bertambah. Betul apa enggak Pak? Maka kalau ditanya, Pak, Ramadan biayanya mahal apa murah Pak? Hah? Biayanya murah apa mahal? Dikit apa banyak? Nah harusnya, nah kan gini, kalau secara apa konsepnya, harusnya biaya yang kita keluarkan sepanjang Ramadan di dalam kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan harus berbanding dengan nilai-nilai kebaikan, dengan nilai-nilai ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Nah, ya, berbanding lurus dengan nilai ibadah yang kita lakukan. Kalau kemudian banyak amal ibadah sunnah yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan kita tinggalkan, hasarotin alaikum, maka kerugian kata Allah yang akan menimpa kepada kalian. Maka kemudian lahirlah hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak kata Nabi di antara umatku yang mereka setiap tahun bertemu dengan Ramadan, dia lakukan puasa, tapi ternyata dia tidak mendapatkan dari ibadah puasanya kecuali hanya haus dan lapar. Rugi apa untung Pak? Bapak pengen untung apa rugi? Nah, maka ini saya kasih peribahasanya Pak.
Nih ya, kenang-kenangan dari saya tahun ini. Ya, peribahasa dari saya. Jangan sampai puasa Bapak seperti ini. La yamutu wa la yahya. Apa Pak? Direkam tuh. La yamutu wa la yahya. Apa artinya? Puasanya tidak bermutu, banyak makan biaya. Ya, rugi. Yang ketiga, kalimatnya adalah marhaba. Artinya apa? Gembira, berbahagia. Ya. Ketika datang bulan suci Ramadan, ayo gembirakan, bahagiakan. Maka kemudian lahirlah hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Lis-shaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Apa itu? Pertama, farhatun indal fitri atau indal iftar. Dia akan mendapatkan kebahagiaan ketika berbuka atau ketika Idul Fitrinya. Yang keduanya, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan dia akan merasa bahagia dan bangga ketika dia nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa, berharap kepada Allah. Masih ada beberapa hari yang akan kita jalani. Mari kita sama-sama maksimalkan ibadah kita Ramadan tahun ini. Kita persembahkan nilai-nilai yang terbaik dalam rangka kita semuanya mencari cinta dan ridho Allah untuk memperoleh derajat minal muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang kemudian Allah jaminkan kepada kita surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.